Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuni selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar matriks dan linear. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 izin mempresentasikan kepada teman-teman hasil diskusi kami tentang materi implementasi penggunaan aljabar linear dalam bidang genetika pada tanaman. Adapun anggota dari kelompok 3 sendiri adalah Dinda Fatika Akasa dengan NIM terakhir 077, Apan Adiatama dengan NIM terakhir 078, Hafiz Akila dengan NIM terakhir 127, dan Evila Kansa dengan NIM terakhir 144. Untuk selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ertra Kansa. Aljabar linier merupakan bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linier dan solusinya, vektor, transformasi linier, dan matriks. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dari pengembangan research and development. Metode penelitian ini menggunakan 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap pengujian. Dalam metode penelitian dan pengembangan, R&D digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aljabar linier dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang genetika. Matriks genetika. Aljabar linier banyak sekali digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan matriks adalah genetika. Genetika merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hereditas, yaitu penurunan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penurunan sifat ini belum tentu sama untuk setiap anak. Dengan menganggap bahwa suatu gen membawa sifat adalah suatu variabel, maka kemungkinan mutunya suatu sifat A dapat diperhitungkan dengan melihat gen dari kedua orang tua. Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menerapkan menggunakan operasi matriks. Ayo. Lanjut, Hafiz. Dengan metode perhitungan matriks, perhitungan akan menjadi lebih mudah dimengerti. Misalkan pada suatu populasi ada tanaman yang mempunyai genotip A besar, A kecil, dan A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Alel A besar dominan terhadap alel A kecil. Alel A besar menggambarkan tanaman yang tinggi, sementara alel A kecil adalah tanaman yang kerdil. Jika diketahui pada suatu populasi perbandingan tanaman dengan genotip A besar, A besar, besar A kecil, dan A kecil, A kecil adalah 1:1:1, maka kita dapat menentukan kemungkinan dari genotip keturunan yang dihasilkan. Lanjut. Kasus pertama apabila semua tanaman disilangkan dengan tanaman genotip A besar, homozigot. Pertama kita melihat hasil persilangan tiap genotip. Genotip A besar dengan A besar akan dihasilkan A besar lagi. Genotip A besar dengan A kecil akan menghasilkan A besar, A kecil. Tidak, karena hasil persilangan hanya genotip A besar, dan A besar, A kecil dengan perbandingan 1:1:0.
Aku ya. Iya, Mas Afwan. Nah, kemudian untuk keturunan kedua didapat lagi hasil yang sama, yaitu genotip A besar dan A besar A kecil. Hanya saja jumlah A besar A kecil lebih sedikit. Semakin lama jumlah A besar A kecil akan semakin mengecil dan akhirnya semua tanaman akan menghasilkan genotip A besar A besar. Jika digambarkan X1 sama dengan A besar X0, di mana Xn adalah keturunan ke N, dan A besar adalah matriks hasil persilangan. Kasus kedua adalah jika semua tanaman disilangkan dengan genotip A besar A kecil. Untuk genotip A besar A kecil adalah A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Dan untuk genotip A kecil adalah A besar A kecil dan A kecil A kecil. Dari keturunan pertama ternyata sudah muncul fenotip tanaman kerdil. Kesimpulannya adalah aljabar linear sangat luas aplikasinya, bahkan bisa diaplikasikan dalam bidang genetika. Pemodelan persoalan menggunakan sistem persamaan linear dan matriks dapat mempermudah persoalan, sehingga solusi yang didapatkan lebih baik dan mudah dimengerti. Dalam kasus pertama, ketika semua tanaman disilangkan dalam tanaman genotip A besar, homozigot ternyata didapati tidak ada tanaman yang kerdil, karena hasil persilangan hanya genotip A besar dan A besar A kecil. Dengan perbandingan 1 banding 0, sedangkan pada kasus kedua, semua tanaman disilangkan dengan genotip A besar dan A kecil. Untuk genotip A besar A kecil adalah A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Dan untuk genotip A kecil adalah A besar A kecil dan A kecil A kecil. Dari keturunan pertama ternyata sudah muncul genotip tanaman kerdil. Next. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok 3 mewakilkan rekan saya, berkurang lebihnya dari presentasi kami hari ini bisa diterima dengan baik dan dimaafkan atas kekurangannya. Semoga penyampaian yang kami sampaikan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.